Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran ke-6. Pada menu pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, dan pesan moral. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat menyebutkan macam-macam gerak otot. Yang kedua, menjelaskan pengertian ide pokok. Yang ketiga, menjelaskan arti, unsur, dan ragam desain gambar cover. Nah, kita masuk pada materi pembelajaran yang pertama. Nah, materi pembelajaran yang pertama ini adalah macam-macam gerak otot pada manusia. Cara lainnya ada yang pertama, ada gerak meluruskan. Nah, gerak meluruskan ini contohnya gerak meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Nah, yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Maksudnya di sini adalah seperti gambar. Nah, tangan ke atas, kemudian menurunkan badan seperti membungkuk, tangan di paha. Lalu, gerak yang ketiga, gerak menjauhkan. Gerak menjauhkan ini contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh dan tangan direntangkan. Selanjutnya, ada gerak memutar lengan. Nah, gerak memutar lengan bisa dilihat pada gambar. Lengan diarahkan ke samping atau direntangkan, kemudian diputar sesuai dengan arahnya. Kemudian, yang kedua, gerak membengkokkan. Gerak membengkokkan ini, nah, lihat pada gambar. Gerak membengkokkan ini contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Yang terakhir, gerak mendekatkan. Nah, gerak mendekatkan ini contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Nah, cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Jadi, kalian jangan bekerja terlalu berat karena bisa menciderai otot kalian. Yang kedua, melakukan peregangan. Nah, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, kalian harus melakukan peregangan. Tujuannya agar otot kalian nanti tidak cedera atau tidak keseleo. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan rutin. Nah, di sini maksudnya kalian harus berolahraga secara teratur. Olahraga yang dimaksud apa kira-kira? Olahraga seperti bersepeda, berjalan kaki, mungkin senam, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Maksudnya di sini adalah kalian harus memenuhi cairan tubuh kalian seperti minum minimal 8 gelas air putih dalam sehari.
Nah, kemudian yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Nah, contohnya ada sayur-sayuran seperti brokoli, bayam, sawi, kangkung, dan lain-lain. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Nah, kalau kalian nyeri otot, kalian harus meringankan nyeri otot tersebut dengan krim khusus otot agar tidak semakin parah. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah bahasa Indonesia, yaitu ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, ini sebenarnya sudah Bu Leli terangkan pada pembelajaran sebelumnya. Tapi untuk mengingatkan kembali, mari kita baca satu persatu. Yang pertama, baca dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, temukan kalimat utama. Dan yang terakhir, tandai info penting dalam paragraf. Nah, setelah keempat cara ini kalian lakukan, kalian bisa menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, lanjut materi selanjutnya, muatan SPDP. Cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Mengapa cover itu harus mewakili isi buku? Karena cover itu adalah cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi, cover termasuk cerminan atau isi dari seluruh buku itu yang tertuang dalam gambar dan judul pada bagian terluar buku tersebut. Nah, sekarang unsur-unsur gambar cover. Nah, di dalam sebuah cover harus terdapat judul, kalimat penjelas judul, kemudian identitas penerbit, gambar yang menarik pastinya, kemudian sinopsis pada bagian belakang buku, nama penulisnya, dan yang terakhir adalah identitas buku. Nah, sekarang ada dua macam desain dalam cover buku. Nah, yang pertama, desain cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Dan desain penuh warna dan gambar. Nah, cover dengan warna putih itu biasanya terdapat pada buku-buku pelajaran yang tidak terlalu menggunakan banyak warna. Kemudian, desain penuh warna dan gambar biasanya digunakan untuk cover seperti buku dongeng, komik, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah macam-macam gerak otot. Nah, tadi ada gerak meluruskan, gerak menekan ke bawah, gerak memutar lengan, gerak menjauhkan, gerak mendekatkan, dan gerak membengkokkan. Cara menemukan ide pokok, tadi ada 4.
Baca dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, temukan kalimat utama, dan yang terakhir, tandai info penting dalam paragraf. Nah, yang terakhir, cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Selanjutnya, pesan moral pembelajaran kita hari ini, dengan mempelajari macam gerak otot, kita semakin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Untuk menjaga kesehatan tubuh, jangan lupa rajin berolahraga, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.